Direktorat Reserse Kriminal Umum secara resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka persekusi terhadap anak 15 tahun. Kedua tersangka diketahui memukul korban dan dikenakan pasal tindak kekerasan terhadap anak. Penetapan tersangka secara resmi dilakukan dalam jumpa pers yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Selain diperlihatkan kedua tersangka, hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial dan juga KPAI. Kedua tersangka AM dan M terbukti memukul korban. Tersangka AM yang juga anggota ormas keagamaan ini memukul dengan tangan kiri ke pipi sebelah kanan korban sebanyak 3 kali. Tersangka M, pekerja swasta, terbukti memukul 1 kali ke arah kepala bagian kanan korban. Atas perbuatannya, Kombes Argo menambahkan para tersangka dikenakan pasal tindak kekerasan terhadap anak atau pengeroyokan, pasal 80 Junto pasal 76C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam viral persekusi korban masih sebatas saksi. Kami kita mendapatkan yang pertama adalah nama AM ya, yaitu anggota FPI, umur 22 tahun ya. Ini rumah di Cipinang ya, Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur. Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali. Itu di sini. Ya. Kemudian yang kedua, atas nama M, ini swasta, rumahnya sama di Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara pihak Kemensos menyatakan siap memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya yang akan ditempatkan di rumah aman. Kemensos juga akan mengadvokasikan pendidikan bagi korban beserta adik-adiknya dengan menghubungi sekolah-sekolah terdekat. Untuk diberikan perlindungan di safe house kami, di rumah aman kami, adapun tahapan terapi yang akan kita berikan, yang pertama untuk pemeriksaan kesehatannya dulu, apakah dia mengalami trauma atau tidak, kemudian juga pemeriksaan psikologisnya. Remaja 15 tahun itu mendapat persekusi sejumlah orang setelah mengupload tulisan yang dianggap menghina ulama. Badru Zamal, Jakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Polda Metro Jaya. Roni, selamat sore. Terkait dengan penahanan 2 orang tersangka kasus persekusi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terkait kasus ini dan kapan pemeriksaan lanjutan ini akan berlangsung, Roni? Ya, selamat sore Yuda. Benar sekali bahwa penahanan terhadap 2 tersangka kasus persekusi di Cipinang Muara, Jakarta Timur ini benar dilakukan sejak tadi malam. Kedua tersangka Abdul Mujid dan Mat Sunin ini ditahan di Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan ini dibenarkan oleh Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy F. Kurniawan, yang menyatakan bahwa sejak kemarin siang diputuskan ataupun ditetapkan status mereka sebagai tersangka atas kasus persekusi terhadap remaja berusia 15 tahun berinisial M, yang malam harinya mereka kedua tersangka ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, masih akan ada pemeriksaan lanjutan tentu saja, karena memang sebagai tersangka nantinya akan ada, karena dilihat dari video yang viral beredar terkait dengan proses persekusi yang dilakukan terhadap remaja ini, ada lebih dari beberapa 2 orang tersebut, dan tentu saja ada 8 yang sudah diperiksa oleh Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada pula terduga ataupun tersangka baru yang nantinya bisa dijerat dalam kasus kekerasan terhadap anak sesuai yang ditersangkakan terhadap 2 tersangka ini. Nah, kalau kita lihat memang ada proses yang selama ini terkait dengan persekusi yang dilakukan ataupun juga selama ini telah dilacak ataupun diperhatikan oleh SafeNet ataupun Southeast Asia Freedom of Expression Network, yang menyatakan bahwa ada 59 kasus yang terjadi sejak awal tahun 2017 ini, di mana pola-pola persekusi yang selama ini mulai dari bagaimana mereka melacak akun yang dianggap melakukan penghinaan terhadap suatu ulama ataupun agama, termasuk juga nantinya mengekspos alamat, nama dan juga identitas orang yang mengeluarkan status tersebut dari sosial media, dan kemudian nantinya menginstruksikan kepada suatu
massa untuk mendatangi melakukan upaya persekusi tersebut terhadap orang yang di mana akun yang sudah dilacak tersebut oleh suatu kelompok ini yang melakukan persekusi. Nah, dari hal ini tentu saja polisi akan membuka lebih luas lagi, tidak hanya terhadap mereka yang tersebar dalam video ataupun yang melakukan secara langsung persekusi terhadap remaja berinisial M berusia 15 tahun ini, namun siapa yang menginstruksikan dalam sosial media untuk kepada masa ini mendatangi ke Cipinang Muara pada beberapa waktu lalu tersebut. Nah, ini tentu akan membuka lagi bagi penyidikan, bagi pihak kepolisian, tentunya tidak hanya dari mereka yang secara langsung dianggap memberikan kekerasan terhadap baik secara verbal maupun secara fisik kepada remaja berusia 15 tahun ini, namun juga siapa yang menginstruksikan dan juga memviralkan ataupun mengunggah pertama kali, karena memang ini bagian dari pola-pola persekusi yang sejak awal Januari tahun 2017 ini sudah mulai marak. Meskipun pada banyak sebagian kalangan yang berpendapat terkait dengan Ahok Effect yang menyebutkan juga bagian dari upaya untuk victimizing ataupun menjadikan diri mereka sebagai korban terhadap apa yang dianggap sebagai penistaan terhadap suatu agama ataupun ulama yang nantinya mereka secara sewenang-wenang melakukan upaya persekusi ini. Namun hal ini juga secara tegas disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di mana tentu saja akan ada upaya penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan persekusi. Karena bila ditemukan ataupun ada status yang dianggap memang melakukan upaya penistaan terhadap suatu kelompok atau golongan yang berkait dengan SARA juga diminta untuk menyampaikan ataupun melaporkan kepada polisi terkait Undang-Undang Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, ini yang sebenarnya bisa yang telah dilangkahi oleh apa yang telah ditetapkan oleh polisi terkait penyidikan terhadap kasus persekusi terhadap anak berusia 15 tahun yang terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yuda. Baik, Roni Satria, terima kasih untuk informasi komprehensif Anda dari kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, persekusi sebenarnya bukan barang baru, selama ini sudah terjadi di sekitar kita. Namun persekusi baru terdengar familiar bagi masyarakat Indonesia setelah berkembangnya berita tentang seorang remaja berinisial M dan seorang dokter asal Solok, Sumatera Barat. Menariknya, kedua kasus ini memiliki benang merah yang sama. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Sumatera Barat, Vira Lovita, memilih untuk pindah ke Jakarta. Ia tertekan akibat persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sejumlah orang dari sebuah ormas. Setali tiga uang dengan Dokter Vira, seorang remaja berusia 15 tahun berdomisili di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Sekelompok orang terlihat mengintimidasi remaja tersebut. Uniknya, jika ditelaah, dua contoh kasus ini memiliki background cerita yang sama. Mereka mengalami persekusian pasca menyuarakan pendapatnya terhadap suatu sosok maupun kelompok di akun media sosial miliknya yang dinilai berisi hinaan. Menurut Koalisi Anti Persekusi UNITA, tercatat ada 59 kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2017. Jumlah ini hanya yang ditemukan Koalisi Anti Persekusi, entah berapa jumlah kasus yang tidak terdeteksi. Dengan catatan, ada peningkatan 9 kasus hanya dalam satu hari. UNITA juga menambahkan, di sejumlah kasus, korban persekusi justru menjadi tersangka. Kami melihat ada beberapa pola yang serupa di antara seluruh kasus tersebut. Pola pertama, ada upaya untuk men-tracking beberapa pelaku yang diduga menghina ulama atau agama. Beberapa akun yang justru dipersekusi itu adalah akun palsu. Seseorang membuat orang dari akun dari etnis maupun dari agama tertentu yang minoritas, seolah-olah dia membuat status atau membuat postingan yang dianggap menghina ulama atau agama, tapi ternyata tidak ditemukan bahwa itu adalah akun asli orang tersebut. Jadi itu mendompleng akun orang lain, begitu maksudnya? Mereka biasanya membuat akun palsu justru. Membuat akun palsu mengatasnamakan orang tersebut. Orang tersebut, ya, gitu. Sementara itu, juru bicara Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono menyatakan, masyarakat harus bersifat aktif dalam melaporkan adanya tindakan persekusi di antara masyarakat. Permasalahan persekusi, permasalahan penghinaan, SARA dan lain-lain di media sosial, kita memiliki namanya Direktur Cybercrime, kan begitu. Untuk mendukungnya kita memiliki namanya Direktur Kamsus. Tapi tentu saja ini kan kalau ada orang ya
Ini kan jutaan orang. Kalau 1 per detik ini mungkin miliaran orang yang berdiskusi. Kita tidak bisa 100% membaca semua mesin kita, kan begitu. Persekusi atau tindakan sewenang-wenang membunuh seseorang yang dilakukan sejumlah orang sama saja dengan perbuatan main hakim sendiri. Sudah tentu itu tindakan yang tidak dibenarkan. Pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang seenaknya melakukan intimidasi. Suci Bancin, CNN Indonesia.